Oke, Smart Viewers, terima kasih Anda masih bersama kami di Jurnal Binusian. Dan hari ini dalam segmen Talk with Binusian, kita akan mengulik lebih dalam mengenai inner child. Dan aku bakalan ngajak kalian semua untuk lebih mengenali anak dalam diri kita. Nah, sebelumnya untuk membahas lebih jauh, sudah hadir bersama kami ada Kak Arista Medidiah Reswara. Halo Kak, Halo, selamat Kak. sore. Selamat sore, Kak Fiana. Aku senang banget sih ngebahas tentang ini gitu, karena menurut aku inner child itu tuh aku kurang tahu sebetulnya ini udah menjadi istilah yang awam atau enggak sebetulnya, tapi ini menarik banget karena sebetulnya kita tumbuh tapi ternyata ada anak juga dalam diri kita, betul ya Kak? Iya. Seperti itu gambarannya. Nah, aku pengen tahu sebetulnya setiap manusia yang hidup seberapa penting sih kita tuh perlu tahu mengenal inner child dalam diri kita. Oke, jadi kita merujuk ke definisi dulu nih. Iya, dari boleh. Inner child itu kan lebih kayak sekumpulan memori atau ingatan yang terjadi dari pengalaman masa kecil kita atau masa lalu kita gitu ya. Yang mana kadang tuh sebenarnya kita nggak dapet ingatannya itu secara detail dan runtut ya Kak Fiana gitu. Cuma gitu kadang itu bisa menumbuhkan di alam bawah sadar kita gitu, dan itu merujuk pada emosi gitu, pada psikologis kita di masa sekarang gitu. Bahkan dari penelitian itu ada yang bilang bahwa inner child itu bisa jadi inti kepribadian seseorang gitu di usia mereka sekarang gitu, atau mungkin usia dewasa sekarang gitu. Jadi ya gimana ya, itu penting sih gitu kan, kita bisa tahu, kita bisa kenal diri kita saat ini itu ya dari kondisi kita dulu di masa kecil gitu. Oke. Nah, itu dari kumpulan-kumpulan memori dari kita kecil. Aku pengen tahu, dari kita lahir, sebetulnya sejak kapan inner child itu mulai terbentuk? Apakah mungkin memang dari lahir, atau mungkin golden age-nya, atau kira-kira di berapa Kak? Oke, tadi Kak Fiana nyebut golden age ya gitu. Jadi yang kasih teori terkait inner child itu ada dari psikolog Swiss, itu namanya Carl Jung gitu. Nah, dia itu memang mengusung gitu terkait alam bawah sadar yang muncul dari 0 sampai dengan 7 tahun. Yang tadi dibilang golden age gitu. Mungkin teman-teman juga banyak yang udah tahu gitu ya gitu. Tapi ya kayak kita emang masih ingat ya waktu kita baru lahir tuh kayak gimana gitu kan, nggak inget ya gitu. Jadi biasanya ada yang juga psikolog itu bilang kalau sampai 6 sampai 14 tahun gitu, dimana ya itu memori masa kanak-kanak lah gitu ya gitu, dimana ya kita sudah sekolah, mungkin kita masih ingat kita bermain dengan siapa, kita ngobrol sama siapa aja, atau mungkin kita punya experience apa aja di masa itu gitu. Oke, berarti kalau misalnya kita bisa simpulkan, berarti dari masa golden age itu sampai masa remaja, betul ya? Berarti inner child itu mulai terbentuk gitu. Memang kayaknya di umur-umur itu kan baru masa mulai pertumbuhan, perkenalan, mungkin semakin remaja. Kalau yang perempuan udah, maksudnya ada yang akil balik kan juga kan, udah mulai kayak dia lebih explore lagi gitu. Dan di situ sebetulnya harusnya ditanam memori-memori baik kayak gitu ya Kak. Betul, harusnya ya. Betul. Oh, gitu. Jadi kita makanya di sekarang kan orang tua sudah banyak yang ngetren gitu, kayak ayo bisa didik anak dan kita pegang erat golden age itu gitu. Karena itu memang akan menjadi sisi utama yang akan dibawa mungkin sampai dewasa gitu. Dia secara psikisnya itu akan mensupport sampai dia dewasa gitu. Jadi kan penting banget ya Kak ya buat ya kita bisa menanamkan hal yang baik gitu, bentuk rasa cinta gitu, perhatian di situ gitu. Itu PR-ku sebagai orang tua untuk bisa terus memberikan afirmasi, memori-memori baik kepada anakku gitu ya. Karena memang anakku lagi ada di masa itu sebetulnya, golden, udah dari ya lagi masa pertumbuhan lah gitu, PR-ku. Oke, nah terus kan sebenarnya gini, banyak banget aku bilang tadi kalau misalkan sebenarnya inner child itu ya umum, aku nggak tahu sebetulnya sudah umum atau belum, tapi kan mungkin sudah banyak juga yang aware soal ini. Nah, aku tuh sebenarnya pengen tahu gimana sih kita untuk caranya untuk kita bisa mengenal inner child kita. Oke, gitu. Fun fact-nya nih Kak Fiana. Jadi inner child itu mencoba untuk berkomunikasi sama kita terus sebenarnya. Cuma gimana kita mempelajari untuk memahami itu, untuk mendengarkan inner child kita
gitu. Bisa dengan yang pertama, kita keep open mind gitu. Jadi kita coba untuk ya it's okay kalau kita coba ngulik-ngulik masa lalu, kan rasanya aduh apa ya, memorinya udah banyak banget gitu ya Kak Viana. Tapi ya nggak apa-apa, coba aja pilih salah satu yang random kepikiran gitu ya di otak kita gitu, apa ya ini gitu. Misalkan belum dapat juga gitu, bisa terbantu dengan foto-foto, video, kemudian buku diary, atau buku tahunan yang sekolah itu gitu kan. Itu bisa membantu kita bisa melakukan visualization exercise gitu. Jadi dengan foto itu gitu teman-teman bisa ngelihat, kemudian kita flashback kondisi di momen itu, usia itu seperti apa, kemudian di lingkungannya itu ada siapa aja gitu kan, relasinya seperti apa kayak gitu. Itu kan ngebantu banget ya buat kita ingat memori di masa itu gitu. Atau sebenarnya kita bisa terbantu sama anak-anak di sekitar kita sekarang. Gitu. Jadi kan sebenarnya kayak ada yang bilang anak-anak itu sebenarnya adalah guru terbaik dalam kehidupan. Betul, betul. Begitu, iya kan? Nah, itu kita bisa belajar dari mereka merespon, dari mereka bermain aja gitu. Kita bisa melihat itu yang kita kadang berangan-angan ya, kayak kita di masa itu juga kayak gitu, misalnya kayak gitu kan kadang keinget ya gitu. Recall memori gitu ya. Betul gitu. Dan ya atau bisa ngajak anak-anak itu bermain bareng gitu loh sama kita terkait permainan kita di masa dulu gitu. Atau juga bisa meluangkan waktu dengan hal-hal yang kita suka gitu. Jadi ketika pikiran kita yang aktif ini beristirahat gitu, sebenarnya secara emosi itu muncul ke permukaan. Nah, di emosi-emosi itu kan biasanya aduh perasaan aku waktu kemarin gitu, atau waktu dulu kecil atau apa, itu tuh mungkin muncul ya gitu kan. Kadang kan kita secara nggak sadar, kok aku gak keinget sesuatu padahal aku misalnya lagi nggak mikirin itu gitu kan. Nah, itu bisa dilakukan. Bisa juga dengan menulis, journaling gitu, karena dengan menulis itu kan kita bisa ya menyalurkan pengalaman kita, perasaan kita gitu kan Kak, atau ya gambar gitu. Jadi secara tidak sadar gambaran itu mungkin bisa menunjukkan emosi kita di masa itu kayak gitu, terus mengeluarkan ingatan-ingatan pada masa lalu gitu. Terus manfaatnya Kak kalau kita udah bisa mengenal inner child, apa Kak yang bisa kita rasain? Kalau kita mengenal inner child gitu, jadi inner child itu kan hal yang lalu dan itu berpengaruh ke kita sekarang gitu ya. Lebih baik di kualitas hidup kita sekarang gitu ya. Pentingnya lagi ya tentu dari kesehatan mental kita ya gitu, dimana ya awareness yang kita punya di masa lalu itu bisa menjadi alasan kenapa kita bersikap kayak gini di sekarang gitu kan. Kenapa kita secara relasi kayak gini ya, cara aku berteman, cara aku berkomunikasi dengan orang lain misalnya seperti itu. Ya, itu bentuk-bentuk ya untuk ketika kita mengenal inner child kita gitu. Lalu apa dampak dan buruknya yang kita rasakan gitu ketika kita bisa mengenal inner child kita gitu? Kalau dampak baik apa dampak buruknya dulu? Yang paling worst-nya dulu deh, berarti buruknya dulu deh. Kita coba ngomong buruknya dulu. Nah, kan yang paling dirasakan mungkin itu ya. Iya, gitu. Karena kan luka psikis yang kita punya itu bisa terus melekat gitu ya selama tahap perkembangan kita gitu. Jadi mungkin kita bisa kesulitan dalam memahami emosi kita gitu. Kenapa sih aku kalau di kayak gini, misalnya aku diabaikan dengan orang lain, aku langsung marah banget kayak gitu. Nah, kadang kita nggak ngerti nih alasan kita bereaksi seperti itu gitu ya. Kemudian juga kita kesulitan dalam konsentrasi, fokus, itu bisa. Jadi karena sebenarnya di usia kita 6 tahun sampai 12 tahun itu tadi, itu ada hormon kortisol. Nah, hormon kortisol itu melemah kalau misalnya kita punya tekanan atau hal-hal traumatik di masa itu gitu. Sedangkan hormon kortisol itu membantu kita ketika kita menghadapi suatu tantangan kehidupan atau hal-hal yang bikin kita stres kayak gitu. Dan itu mungkin bisa kebawa sampai dewasa ini gitu kan. Sama ya itu tadi sih, kesulitan menjalin hubungan sama orang lain karena kayak nggak percaya gitu kan. Kayak nggak
aduh yakin nggak ya sama dia kayak gini, kayak gitu. gitu. Terus dia kayaknya nggak seutuhnya sayang sama aku deh, kayak gitu. Ada keraguan-raguan dalam berelasi. Oke. Kalau dampak baiknya? Kalau dampak baiknya, tentunya kita bisa coba untuk ya kita lawankan aja ya, kita bisa mengenali emosi kita dengan baik. Misalnya kayak teman-teman lagi apa ya misalnya tadi diabaikan gitu ya, bisa langsung kayak ya aku kesel sih, aku marah gitu ya kan, nggak apa-apa ya emosi negatif itu muncul, tapi nggak tantrum gitu, nggak yang tiba-tiba marah kayak kamu tuh kayak ngelabrak yang langsung marah-marah gitu. Kita bisa mencoba mengatur itu gitu, mengatur nafas dulu, kemudian komunikasikan gitu, kayak aku pengen ngomongin sama kamu nih ada sesuatu gitu, bisa mengkomunikasikannya gitu walaupun dia sedang marah, kayak gitu. Kemudian secara relasi ya dia bisa tahu kapan dia harus terbuka gitu, kapan memang harus ya dengan pertemanan baru mungkin ya pelan-pelan dulu gitu, harus kayak kenalan dulu, sharing hal-hal yang permukaan aja dulu gitu. Mungkin gitu. Ini sebetulnya lumayan agak aman, tapi aku boleh minta secara singkat aja ya kayak. Banyak sekali sebetulnya yang terjadi. Kita ambil contoh misalkan bulliers misalnya, orang yang suka membuli. Kita nggak tahu sebetulnya apa yang dia terjadi, ya kan? Bisa jadi itu kan sebetulnya adalah inner child-nya dia. Ketika kita sudah sadar si bully ini memiliki inner child yang buruk, gimana cara si orang ini untuk bisa menerima, sembuh, dan juga bisa ikhlas gitu, atau bisa mengobatinya tuh kira-kira gimana? Orang ini maksudnya yang dibully? Membuli. Oh, yang membuli. Oke. Gimana dia bisa mengenali gitu ya. Karena jadi bisa jadi dia nggak sadar kalau dia punya inner child yang buruk sebetulnya. Betul. Nah, sebenarnya memang inner child ini perlu dipahami dulu ya gitu. Yang pertama memang ya kita harus menerima dulu sih gitu, bahwa memang ya kita hidup berkembang ya gitu. Jadi kita harus tahu dulu di momen dulu itu seperti apa. Kalau udah ada yang bilang, kok kamu kayak gini sih gitu, ada yang koreksi dari sikap kita ya, coba kita introspeksi diri gitu loh, apa yang terjadi sama diri kita gitu kan. Terus ya mungkin bisa dengan self care, bisa dengan journaling tadi, refleksi diri juga gitu kan. Apa sih sebenarnya yang terjadi sama diri aku gitu, kenapa aku seperti itu gitu ya. Misalnya memang kesulitan, karena kan ada part-part sulit ya, mungkin teman-teman juga rasakan ketika mengulik masa lalu, ya boleh untuk datang kepada profesional gitu. Berarti bisa dibilang adalah inner child itu adalah sebuah pondasi awal kehidupan kita. Jadi memang harusnya bisa setiap masa-masa golden age itu bisa diisi dengan memori-memori baik, tumbuhkan perilaku-perilaku baik, karena itu adalah menjadi dasar awal untuk membentuk pribadi diri kita. Jadi teman-teman kalau misalnya apa itu mungkin boleh ya setiap diri masing-masing dikulik lagi inner child-nya apa, supaya bisa benar-benar lebih mengenal diri kita sendiri dan bisa menyikapi setiap permasalahan, punya apa ya, kayak sikap yang baik gitu ya, itu nggak tantrum dan atau tidak melakukan hal-hal yang negatif lainnya. Seru banget sebetulnya, ini masih banyak banget yang pengen aku bahas tapi sangat disayangkan kita terpotong oleh waktu. Aku mau ucapin terima kasih banget sama Kak Aris ya udah hadir di sini. Semoga sukses dan semoga lewat percakapan ini kita bisa membantu menyembuhkan inner child setiap orang. Dan Smart Viewers, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jurnal Binus ya.